dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dalam membahas materi tentang sistem paralel dan distribusi. Dan kelompok kami ini terdiri dari 4 orang, di mana saya sendiri Afandi Malik, dan ini Rindy Rodiani, dan saya Nadira Aulia Putri. Dan saya Namro Hero. Ya, baik, langsung saja kami akan mempresentasikannya. Sistem paralel dan terdistribusi. Sistem paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Untuk melakukan berbagai jenis komputasi paralel, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan periferal. Sistem ini disebut sebagai tightly coupled system. Berikutnya sistem terdistribusi, merupakan sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan. Sistem terdistribusi adalah suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Infrastruktur utama sistem terdistribusi adalah jaringan, hardware, software, dan pengguna yang terkait di dalamnya. Dalam sistem terdistribusi terdapat pembagian pekerjaan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Sarana komunikasi antar elemen dijembatani dengan jaringan. Berikutnya karakteristik sistem terdistribusi adalah sistem konsulen atau serentak, yakni setiap komponen hardware dan software bersifat otonom atau komponen otonom adalah proses. Berikutnya komponen menjalankan tugas bersamaan, sinkronisasi dan koordinasi dengan message passing, sharing resource, masalah umum dalam sistem konsulen, dan yang terakhir deadlock, level komunikasi yang tidak andal. Berikutnya kelebihan dan kekurangan sistem terdistribusi. Kelebihan sistem terdistribusi adalah pertukaran sumber daya atau prosesor, struktur geografis logik, modular, reliable, pertukaran data, penyederhanaan, serta biaya rendah. Kelemahan sistem terdistribusi yaitu biaya komunikasi membengkak, pemaduan yang sulit, dan pembuatan program yang lebih sulit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Manfaat sistem terdistribusi. Yang pertama, data sharing. Data sharing ini mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses data yang sama. Kemudian device sharing dan mengizinkan pengguna bisa mengakses perangkat keras yang sama. Kemudian communication. Nah, communication ini memungkinkan pengguna bisa melakukan komunikasi jauh lebih mudah. Kemudian multi-user computing. Menerapkan banyak user yang dapat login pada saat yang bersamaan untuk mengakses sistem. Selanjutnya, tipe jaringan yang dipakai dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada Local Area Network atau yang disebut dengan LAN. Nah, LAN muncul pada awal tahun 1970-an sebagai pengganti dari sistem komputer mainframe. LAN didesain untuk area geografis yang kecil. Misalnya, LAN digunakan untuk jaringan dalam sebuah bangunan atau beberapa bangunan yang berdekatan. Pada umumnya, jarak antara situs satu dengan situs yang lain dalam LAN berdekatan. Yang kedua, Wide Area Network atau disebut dengan WAN. WAN muncul pada akhir tahun 1960-an. Digunakan sebagai proyek riset akademis agar tersedia layanan komunikasi yang efektif antara situs, memperbolehkan berbagi hardware dan software secara ekonomis antar pengguna. WAN yang pertama kali didesain dan dikembangkan adalah ARPANET yang pada akhirnya menjadi cikal bakal dari internet. Situs-situs dalam WAN tersebar pada area geografis yang luas. Oleh karena itu, komunikasi berjalan relatif lambat dan reliabilitas tidak terjamin. Hubungan antara link yang satu dengan yang lain dalam jaringan diatur oleh communication processor. Nah, contoh dari sistem terdistribusi yang pertama ada internet. Nah, di sini ada gambarnya.
Gambar dari contohnya, kemudian internet ini merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya, yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Nah, contoh yang kedua ada intranet. Nah, intranet ini merupakan jaringan yang teradministrasi secara lokal dan dapat terhubung ke internet atau melalui firewall. Nah, kemudian intranet ini juga menyediakan layanan internal dan eksternal. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang contoh sistem terdistribusi, yaitu yang ketiga, sistem terdistribusi multimedia. Biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Yang pertama itu adalah karakteristik. Karakteristik adalah sumber data yang memerlukan sinkronisasi secara real time. Ini macam-macam model sistem terdistribusi. Yang pertama sistem client server, yang kedua sistem point to point, dan yang ketiga sistem track user. Baik, kita akan mulai yang pertama, yaitu sistem client server. Pertama adalah model sistem client server adalah bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberian dan penerimaan jasa layanan pada sebuah jaringan yang akan didapatkan, seperti file server, time server, directory server, dan seterusnya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu adalah model sistem point to point. Model sistem point to point merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai client server. Baik, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya teruskan, yaitu sistem tercluster. Merupakan gabungan dari beberapa sistem individual komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal, atau bisa disebut dengan local area network. Permasalahan umum yang ada pada sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu software. Dalam kasus permasalahan umum yang software ini, yaitu bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. Bagaimana merancang, mengatur software agar dapat terlihat menarik pada sistem terdistribusi ini. Dan yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Ketergantungan ini yaitu masalah terhadap cepat atau lambatnya jaringan yang didapat. Jika lagi buruk-buruknya, maka jaringan itu tidak dapat mendapatkan jaringan yang buruk. Lalu yang ketiga ada kemudahan akses ke data yang di-share. Dalam kemudahan akses data yang di-share ini memiliki kelemahan, yaitu menimbulkan masalah keamanan. Jika akses data yang di-share itu mudah dalam diakses, maka akan beresiko data tersebut mudah dicuri. Selanjutnya, mengapa sistem terdistribusi diperlukan? Karena sistem terdistribusi memiliki fitur utama seperti dapat mendistribusikan autonomous komputer secara geografikal dan dapat berkomunikasi menggunakan koneksi kabel, fiber maupun wireless. Dengan begitu, kita bisa memperoleh keuntungan seperti memungkinkan untuk saling berkomunikasi, saling bekerjasama, dan saling berbagi sumber daya. Manfaat lainnya adalah bisa menekan biaya, meningkatkan ketersediaan data atau informasi, dan meningkatkan kinerja. Baik, sekian dari saya materi tentang sistem terdistribusi dan paralel. Ya, berikut itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.